hati-hati dengan hidup kita. Karena yang kita tabur itu kita tuai. Itu aja dulu. Nggak usah bawa-bawa Tuhan yang lain. Setiap kali saya dan Anda melakukan kejahatan, maka be careful. Itu nanti kita tuai. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dan berubah di dalam hidup kami. Kami berterima kasih sampai hari ini kami masih diizinkan hidup. Dan itu satu anugerah yang terbesar yang kami boleh terima hari ini. Bahkan untuk segala kecukupan dalam kebutuhan keperluan, Engkau juga menyelesaikannya dan memelihara kami dengan baik. Lebih dari itu kami juga akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini kami boleh berjalan dengan kepala tegak. Layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Berfirman Engkau dengan bebas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin saudara. Kita buka Alkitab kita sesuai dengan tema yang gereja ini boleh berikan kepada seluruh pembicara pada minggu ini tentang dampak kuasa perkataan. Mari kita buka juga dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Tadi sudah dibacakan, boleh kita baca sekali lagi. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Kalau saudara sudah mendapatkannya, mari baca dengan suara keras, 1, 2, dan 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, kadang memberikan atau menyampaikan sesuatu tentang hal seperti ini rasanya biasa. Kenapa? Karena kita tujukan buat orang lain, saudara. Tapi coba kalau kita tujukan kepada diri kita sendiri dulu, maka dampaknya akan luar biasa itu. Ya, Alkitab bilang siapa gitu, siapa. Ini menyangkut siapa saja, anybody. So, yang berbicara sekalipun seperti saya gitu. Saya juga harus menjadi orang yang pertama untuk menjaga lidah saya terhadap apa, saudara? Terhadap kejahatan. Saya mengenal dua kata, yang pertama tentang sin atau dosa, yang kedua ini bicara tentang crime. Saya dan Anda di ruangan ini adalah orang-orang yang berdosa. Saya nggak bisa bilang bahwa saudara berdosa, saudara harus minta ampun sama Tuhan, betul. Tetapi bukankah setiap orang sudah jatuh dalam dosa, including me? Yesus datang untuk orang yang berdosa. Amin, saudara. Ini first, ya. Ini yang pertama dulu. Jadi kalau saya Anda berbuat dosa dan berdosa, siapa sih di ruangan ini tidak berdosa? Tapi Alkitab bilang di sini, not only sin, tapi crime. Seperti apa itu sih, Pak? Crime? Crime itu, kalau saya sudah diampuni dosa saya, terus saya berbuat lagi, diampuni lagi, berbuat lagi, berbuat lagi, berbuat lagi. Saya mau katakan buat saudara itu sudah termasuk kejahatan. One day ketika David atau Daud melakukan kesalahan yang terus secara akumulasi, he slept, dia tidur dengan Bathsheba, istri orang. Dan yang kedua, dia buat suaminya mabuk. Dan yang ketiga, dia utus suaminya di front yang terdepan, saudara.
What did it mean? Apa artinya? Kejahatan. Alkitab katakan, tapi apa yang dilakukan Daud itu ternyata jahat di mata Tuhan. Halo? Halo? Amin? Alkitab bilang itu. Alkitab bilang tentang David, a man after my own heart. Manusia yang berkenan di hatiku. Tapi ternyata yang seperti itu saja bukan melakukan dosa, tapi kejahatan. Kalau saya sudah terima Yesus sebagai juru selamat, dan Yesus itu mengampuni dosa saya bukan karena kehebatan saya, itu anugerah. Saya boleh diberkati oleh Tuhan, itu anugerah. Bukan karena doa saya, bukan karena kehebatan saya, iman saya, no, itu anugerah, keselamatan, itu bagian Tuhan itu. Anda dan saya tidak bisa menyentuhnya itu. Tapi on the other hand, ketika saya dan Anda terus tidak menghargai anugerah itu, we avoid it, kita hindari itu sudah, kita campakkan itu. Saya mau katakan buat saudara, itu kejahatan. Halo. Alkitab bilang di sini, saya dan Anda harus menjaga lidah kita terhadap apa yang jahat. Kalau ibu dan ayah saya baik kepada saya, membesarkan saya dari kecil, dari orok, dari bayi, terus ketika saya besar, saya tidak bisa membalas, bahkan saya taruh dia di tempat yang tidak senonoh. Saya ambil hartanya semua, saya ambil warisannya semua. Saya mau katakan buat saudara, saya bukan dosa lagi tapi jahat di mata Tuhan. Amin, saudara. Kalau istri saya baik sama saya, hari-hari ini kan kita melihat bahwa perzinahan, perselingkuhan terjadi. But when I have a wife yang selalu mencuci pakaian dalam saya, yang selalu menyediakan makan buat saya, dan saya main di luar, dan saya punya istri yang lain, yang kedua dan yang ketiga, saya mau katakan buat saudara, itu jahat di mata Tuhan. Amin, saudara. 3 hari yang lalu, istri saya ditelepon oleh sahabat baik saya, dan dia bilang, Bu, tolong dong, tolong apa? Teman saya, hamba Tuhan, pendeta, pengkhotbah, pelayan Tuhan, tadi makan sama saya, terus tiba-tiba dia enek, usia 51 tahun, enek, terus muntah-muntah, dan ternyata terus tidak sadarkan diri. Bu, tolong Bu. Istri saya kenal dengan seorang dokter yang hari ini menjadi staf khusus presiden. Anda tahu siapa ya? Sahabat baik. Jadi istri saya telepon dia, Dok, tolong dong Dok, ada di mana? Di Magelang. Iya, Magelang. Terus, Dok, aduh, pendeta, hamba Tuhan, dan harus bilang sahabat kita walaupun kita nggak kenal. Itu kebaikan, pasti bukan kejahatan itu. Yang kita nggak kenal kita bilang, iya kita kenal, supaya menambah belas kasihan gitu loh, ditolong pada kesempatan yang pertama gitu. Saya kalau doakan orang sudah, terus saya lihat ternyata berhari-hari nggak masuk juga, maka yang saya lakukan adalah saya berlutut, saya peluk dia, terus saya nangis dan saya bilang, Tuhan, kalau memang ada kejahatan dalam hidupnya, biar saya taruh 50 tahun pelayanan saya untuk kesembuhan dia. You know why? Kita harus punya belas kasihan itu. Kalau Anda tahu Yesus, dia penuh dengan belas kasihan. Anda tahu salah satu ayat terpendek di Alkitab mengatakan, and Jesus wept. Dia menangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena lihat Martha dan Maria. Nah, terus malam itu juga dokter akhirnya perintahkan seluruh tim untuk bekerja, dipanggil semua. Jam 8, 9 atau jam 10 malam saya ikutin itu. Dan
Dan ternyata saudara dioperasi. Dan ditolong gitu. Hari ini saya belum tahu lagi kondisi. Hanya satu hal gitu. Mudah-mudahan saudara tidak tertawa. Begitu selesai, dijenguk, datanglah istrinya. Tidak lama kemudian datang lagi istrinya. Dan tidak lama kemudian datang lagi istrinya. Halo? Waktu saya dengar itu dan telepon itu berdering dan bilang kepada istri saya dalam hati, wow. Saya nggak bilang Tuhan hukum dia. Saya juga tidak bilang bahwa ini adalah waktunya Tuhan dan izin Tuhan. No. Saya ambil yang pertama aja, saudara. Hati-hati dengan hidup kita. Karena yang kita tabur itu kita tuai. Itu aja dulu. Nggak usah bawa-bawa Tuhan yang lain. Setiap kali saya dan Anda melakukan kejahatan, maka be careful. Itu nanti kita tuai. Saya percayakan keselamatan dari Tuhan Yesus. Tapi saya juga harus percaya bahwa keselamatan itu menghasilkan buah-buah. Saya dan Anda harus produce, menghasilkan buah itu. Dan kalau Anda lihat ini ternyata, jangan berkata-kata yang jahat. Jangan fitnah, saudara. If you are telling something, telling the truth. Anda bukan sedang menceritakan orang itu, but you are telling the truth. Supaya kiranya orang lain tidak terjebak atau melakukan hal yang sama. Yang jahat adalah begini, dia tidak melakukan apa-apa, Anda karang, made up the story. Halo? Dan Anda fitnah. Saya mau katakan tidak masuk lagi golongan dosa, tapi jahat. Padahal orang ini adalah orang yang baik, orang yang mendukung Anda, orang yang tanpa pamrih gitu melakukan sesuatu yang baik. Tapi karena Anda iri, Anda sakit hati, sehingga akhirnya keluarlah kata-kata yang seperti itu karena Anda nggak sanggup gitu. Saya mau katakan it is not sin anymore, but it's crime, kejahatan. Dan Anda lihat bagaimana David itu menuai sampai anak kandungnya kejar dia untuk bunuh dia. Nah, kejahatan itu harus kita hindari dan bahkan bibir kita ini terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Janganlah menjadi Kristen yang menipu, saudara. Halo? Jadilah Kristen yang benar. Saya tidak berkata bahwa saya sudah jadi benar, tapi berusaha untuk hidup di dalam kebenaran itu. Kalau saya pulang ke rumah, kalau saya berhadapan dengan anak-anak, saya berhadapan dengan istri, dengan adik dan kakak saya, biarlah bibir saya itu keluar ucapan-ucapan yang benar gitulah. Bukan yang tipu, menipu gitu, bohong, membohong, bukan hanya bohong tapi sampai nipu gitu. Dan Alkitab katakan berarti kita tidak mencintai hidup. Jadi nggak heran kalau di dalam usia yang baru 50 masuk 51 bisa pendarahan otak. Saya nggak bilang bahwa dia mendapatkan hukuman, tidak. Tapi saya juga yakin dan percaya kita punya Tuhan yang baik. Amin, saudara. Tuhan yang adil. Dia akan melihat juga bagaimana saya dan Anda menanamkan hal yang benar dan baik dalam hidup ini. Ya. Oleh sebab itu, coba kita melihat sesuatu yang indah dalam Lukas pasal yang keempat, ayat 36 dan 37. Tadi ada tema yang luar biasa, dampak. Ya. Dampak dari apa? Kuasa. Tadi kita lihat bagaimana akibat dari perkataan yang kita tidak jaga. Sekarang kita lihat dampak. Ayo, lihat Lukas pasal yang keempat, ayat 36 dan 37. Ayo baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya apa? Alangkah hebatnya perkataan ini. Stop sampai di sini. Kan luar biasa itu. Kalau Anda berkata-kata, terus orang yang mendengarkan kata-kata Anda bilang, hebat ini, luar biasa ini. Ini baru nih, ini baru nih. Saya yakin dan percaya tiap orang, saya dan Anda di ruangan ini melakukan ucapan-ucapan perkataan seperti itu. Minggu depan datang ke sini nggak muat gereja ini. Orang akan datang, bos, datang. Nggak usah lagi pakai rayu kanan, rayu kiri. Saya yakin dan percaya pasti datang tuh orang. Not because of us, tapi because of Jesus. Jesus in us.
Bukan hanya sembarang keluar kata-kata yang menipu gitu untuk meninggi-ninggikan diri. Enggak. Tapi whatever you do, Alkitab bilang you shall succeed. Berhasil. Bahkan di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan berhasil dan beruntung. Both of them, you can get it. Dua-duanya. Ada orang bilang, oh dia berhasil tapi dia nggak beruntung. Dia kurang beruntung aja. Tapi di Tuhan ada dua-dua. Segala kuasa di surga dan di bumi ada pada Yesus. Jadi Anda nggak perlu pilih, tapi Anda ambil aja dua-duanya. Karena Tuhan berikan itu buat kita. Kemarin saya baru menghadiri konser dari sahabat baik saya, ya, ini sebagai promotor Markasa dari Yonatan Prawira. Dan di dalam kesaksiannya saya tangkap satu, Pak. Dia bilang gini, saya sebetulnya 3-4 kali mau membatalkan. I don't know yet kenapa dia mau batalkan, tapi karena mungkin dia begitu expert. Dia adalah pemimpin dari V2 yang terkenal itu. Bahkan kemarin dia ciptakan sesuatu yang luar biasa, impresif, ya, konsert ya, yang luar biasa. Dan dari sana saya bisa melihat bahwa konser itu berhasil, even though awalnya dia agak ragu. Tapi akhirnya dia kerjakan juga, dan sponsor berdatangan. Dan itu juga harus mulai dari hal-hal yang tidak menipu. Kadang begini nih, kita nggak berhasil di dunia, kita masuk di rohani, terus kita bungkus itu dunia dalam bentuk rohani. Itu yang nggak benar. Bagi saya sih, kalau hari ini kalau kita mau buat apa saja, Alkitab jamin itu, whatever you do. Alkitab bilang itu, whatever you do, you should succeed. Jadi nggak usah pakai bungkus-bungkus. Pakai aja nama Tuhan Yesus, kerjakan dengan baik, rajin, kerja keras. Ada satu quote yang baik, orang yang rajin aja belum tentu sukses, apalagi yang malas. Benar apa benar? Iya, kita nih rajin aja. Bahkan Alkitab catat ini, orang yang benar aja hampir-hampir nggak selamat, gimana yang nggak benar? Amin, saudara. Yang katanya benar aja hampir-hampir nggak selamat loh, apalagi yang nggak benar. Jadi saya seumur hidup 3 kali saya kerja di perusahaan-perusahaan, bahkan teman-teman saya adalah pemilik perusahaan itu. Saya nggak pernah keluar atau masuk ke rumah. Terus kalau dapat gajian atau uang apa bonus, terus saya sembunyikan di kaos kaki, belum pernah. Never. Ya, ini di atas panggung itu ada istri saya, ya, ada keluarga saya di belakang, nggak pernah. Kalau istri saya suka tanya, baru pulang, saya aja, terus dapat buat eksekusi besok bayar 5 juta, dapatnya berapa? Kan tadi dia bilang 5 juta, kasih aja 5 juta, enggak tuh. Nih gue dapat banyak, karena aku juga nabung nih mah. Lihat kata yang baik dari istri, amin. Aku mau doain kamu terus, biar kamu diberkati. Saya pernah cerita di sini. Ya. Dia di Eropa, dia ada di Perancis. Dia pernah telepon saya. Saya baru keluar waktu itu. Saya baru dapat satu warisan, saudara, warisan dari adik kandung saya yang meninggal. Saya nggak tahu juga ternyata sebelum dia meninggal dia ngomong kepada 2 putranya, pokoknya kalau rumah terjual, kamu mau jual, itu rumah tolong bagi Om Yohan itu 500 juta. Dia ada 2 rumah, berarti saya dapat 1 M. 500, masing-masing saudara 1. Tapi kalau engkau nggak jual, ya nggak usah. Ini mama ngomong ya, mama udah mau mati, dia tahu lagi. Nanti kalau mama mati tolong bagikan itu, jangan lupa kamu. Mama yang minta, dosa kamu di pemandangan Tuhan. Saya nggak pernah tahu. Begitu dia mati, baru nggak lama, Om Yohan, aku mau jual rumah 1 dulu, karena yang 1 kita mau pakai berdua, 2 anak laki-laki. Terus Om Yohan, ini sudah ditawar, doain. Terus Om Yohan dapat 500 juta. Saya bilang gampang banget. Terus saya bilang, wow, memang yang beli temennya Om Yohan? Enggak Om Yohan, sebenarnya nggak mau ngomong, cuman takut dosa. Kata mama harus bagi Om Yohan 500 juta. Nggak usah. Enggak Om Yohan, mama bilang itu, aku harus kasih, mama udah ada di sorga. Dalam hati dari awal juga saya mau. Siapa sih yang nggak mau berkat? Terus akhirnya saya bilang, oke,
Begitu saya keluar, saudara, ya, saya bayar kredit card, saya bayar semua. Baru saya keluar dari bank, itu istri saya dari Paris telepon saya. Sang, dia panggil saya tuh Sang, artinya sayang. Nggak pernah ada di muka bumi orang panggil Sang, Sang. Karena ada Sai, ada Yang, dia gabungkan jadi Sang. Sang, Sang. Terus, Ma, halo, Ma, dalam hati, tahu aja dia gue baru dapat duit gitu. Dia tahu aja gue baru keluar dari bank. Rupanya every single minute my life gitu dia perhatikan banget. Sang, kamu udah dapat ya? Udah Ma, potong segala macam. Aku dapat 360-an juta. Puji Tuhan ya Ma. Sang, boleh kirim nggak 350 juta dulu Sang? Sang, boleh nggak? Ini aku butuh banget. Aku lagi buka cek hari ini jatuh tempo. Dia bilang jatuh tempo, saya bisa jatuh pingsan sudah. No, saya bilang ini bukan untuk besar-besar. Saya kasih tuh. Saya nggak boleh menipu dong. Tiap hari dia yang sediakan makanan, Jack. Dia yang kasih makan. Dan makanannya sehat, dia nggak pernah sekalipun kasih racun di situ. Makanan dia enak, bos. Dan dengan setengah, tolong ya Sang ya, boleh nggak? Ya. Walaupun saya nggak lihat wajahnya, saya udah bisa lihat wajahnya. Ya, aduh Tuhan. Boleh nggak? Sama siapa lagi aku minta tolong ya Sang? Ya saya jawab, iya. Ini dua kaki, iya. Saya masuk lagi loh ke dalam bank itu, saya masuk lagi. Terus orang itu bilang, Pak, ada urusan apa? Terus saya bilang, banyak urusan lah. Urusannya apa? Ini saya mau transfer, berapa Pak? 350 juta. Loh, tadi kan kurang lebih 360. Nggak apa-apa. Yang minta ini Tuhan di dalam istri saya. Oh, mereka gitu. Oh, Bapak nggak tanya untuk apa? Nggak usah tanya gitu. She is my wife. Kita udah berjanji di atas altar. Dan sampai hari ini, Kak Jane nggak pernah jatuh miskin. Keambil itu 350. Tuhan bisa bayar Natal saya hampir 1 miliar. Itu Tuhan baik. Dan kemarin 18 Oktober saya bayar semua bersih. Nggak ada tersisa 1 sen pun juga. Padahal saya pikir, aduh Tuhan Yesus, ini kalau nggak jadi saya telepon Pak Rudi dah. Pak Rudi, itu tolong ya LED-nya dicopot lagi lah Pak Rudi. Itu kan baru cuma janji ya gitu. Itu ada aja orang yang memberkati, betul nggak ya Pak Rudi? Dan saya bilang, kalau kita jaga itu, hati kita, bahkan mulut kita, bukan keluar kata-kata yang jahat dan menipu, Tuhan akan berkati kita. Hidup ini nggak terlalu susah kok. You know why? Karena dia adalah pemegang dan sang hidup itu sendiri. Nggak ada yang bisa kalahkan dia. Tidak lama lagi Pak Jenderal jadi bintang 2 ya Pak. Beri tepuk tangan dulu buat Pak Jenderal kita. Tiap malam saya doain tuh dalam nama Yesus. Tuhan, cuma nama dia aja saya ingat, dalam nama Yesus. Kenapa saya tidak ingat yang lain? Yang lain belum minta doa, jadi dia terus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nah, bagaimana kita bisa menjaga mulut dan bibir kita, atau bahwa ucapan, perkataan kita mengandung kuasa dan berdampak luar biasa. Nah, saya tutup dengan satu kebenaran firman Tuhan. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8 ayat yang pertama. Yuk. Kalau Anda sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama saudara. Mari. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8 ayat 1a saja ya, untuk mempercepat atau menghemat waktu. Yuk, Kisah pasalnya yang ke-8, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8 ayat 1a. 1, 2 dan 3. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Nanti Anda baca di rumah dan Anda lihat ini Kisah Para Rasul, Anda bisa melihat bahwa kenapa demikian. Karena pada saat itu Saulus adalah seorang pembunuh, pengejar daripada pengikut Kristus. Sedangkan Stefanus adalah pribadi yang memang dipilih sedemikian rupa dari rasul-rasul pada saat itu untuk melayani. Dan Alkitab katakan bahwa Stefanus ini melayani Tuhan dengan luar biasa. So, dampaknya adalah Stefanus memberikan nyawanya buat Tuhan, dan Saulus berubah menjadi Paulus, dan bahkan menjadi
rasul yang terbesar sepanjang dalam penulisan sejarah Alkitab. Dampak bukan itu? Dampak. Kenapa Kisah Para Rasul atau Lukas harus menuliskan hal itu? Karena he realized and he saw it, the story. Oleh sebab itu dengan berani dia berkata bahwa Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Di sini kita bisa melihat bahwa kematian daripada Stefanus itu menimbulkan dampak yang hebat, setidaknya bagi seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa nanti. Apa sih yang dikerjakan oleh Stefanus? Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-54, saudara. Ya. Masih ada 9 menit. 9 menit yang menegangkan gitu. Ya. Ayo baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu apa? Mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan, kalau saya dan Anda mendengar, berarti from our ears, itu mendengar pasti kan ada suara. Betul apa betul? Anda dengar pasti ada bunyi, saudara. Apa suara dan bunyi itu? Obviously ternyata itu adalah suara daripada Stefanus. Nanti ada baca di rumah dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7, terus dari ayat 1 terus, saudara, bagaimana Stefanus di hadapan majelis agama, mahkamah agama itu menyatakan dengan berani, menyatakan kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu. Keren itu keren. Dan saya suka pakai quote ini dalam hidup saya. Dia berani menyatakan kebenaran dan dia hidup dalam kebenaran itu. That's the answer. Kan banyak sekarang cuma ngomong aja gitu loh, saudara. Kebenaran terus sadur firman. The most important thing, selain Anda berani menyatakan kebenaran, hiduplah dalam kebenaran itu. Hiduplah di situ. Jangan cuma bilang orang jadi dampak, citalah jadi dampak buat orang lain gitu. And first, yang pertama, and how about your family? Jadi dampak di sini. Anda kan lihat, oh Tuhan kita besar. Ya kalau hanya cuma ngomong terus rencana. Kita udah capek, pusing, Pak, ketemu orang-orang yang kayak begitu. Kasihan ya, kasihan. Kasihan. Oh kasihan. Oh Jo, kasihan. Orang Manado suka ngomong gitu, kasihan Jo, kasihan. Kasihan ya, kasihan. Bukan berarti cuman kasihan, bukan. Itu hanya cuman istilah. Kadang-kadang kita berani menyatakan kebenaran, ini benar, ini bagus sih, bagus. Yang tadi saya katakan, pengkhotbah, pembawa firman, hamba Tuhan dilantik pendeta menyatakan kebenaran. Saya lagi bingung gitu. Kalau dia ngomong keluarga bagaimana? Jangan-jangan dia nggak pernah ngomong tentang keluarga itu. Orang Google-nya 2 gitu. I'm telling you the truth. Oh nanti kalau Bapak begitu nanti, oh, jangan dong. Saya akan usahakan untuk tidak. Ya saudara, jangan cuma kita bicara aja. Baik bicara firman, tapi dampaknya juga saya dan Anda harus melakukan itu. Stefanus berani. Bahkan ketika dia mendapatkan rajaman batu itu, dia katakan begini, Father, Jesus, Lord, forgive them because they don't know what they are doing. Kenapa dia lakukan itu? Gurunya yang hebat mengajarkan itu. Bukankah saya dan Anda diajar oleh Tuhan Yesus juga seperti itu? Yuk, mulai hari ini jaga kata-kata. Kadang ya menimbulkan dampak. Makan di restoran, saya udah dengan keluarga saya itu 23 orang. Banyak Pak, keluarga saya banyak Pak Rudi, banyak. Itu kalau dikumpulkan lagi bisa 3 RT setengah ya. Kadang-kadang kalau saya bilang, yuk kita makan, semuanya ngikut. Ya puji Tuhan ya. Kadang-kadang kita cuma bilang, yuk kita makan, sok gitu. Tapi kalau keluarganya mau ikut semua, ayo dong, berani aja. Udah duduk sama-sama. Dan seperti biasa saya di tengah, kayak Yesus di tengah, kiri kanan murid-murid gitu. Saya nggak bilang begini, saya nggak pernah bilang, kalau makan hati-hati ya, tolong pilih-pilih ya. Ini Plaza Indonesia, dengar baik, ini Plaza Indonesia.
Ini bukan plaza daerah, plaza Indonesia, dengar baik ya. Enggak. Saya duduk udah pakai iman dalam nama Yesus. Udahlah, kalau kita udah ajak ya udah, resikonya kita terima, dampaknya kita terima. Dan saya ngerti juga bahwa sebagian dari keluarga saya adalah pemakan berat. Saya tahu. Kalau pesen, kadang-kadang saya, aduh Tuhan, kadang. Saya bilang nasi putih ya, Om Yohan aku udah pesen nasi goreng. Tuhan Yesus. Tadi saya mau ngomong, kalau mau kesini tahu diri, bawa aja telurnya, bawa dari rumah. Minta sama koki. Nasi putih Om Max dengan nasi goreng, benar kita ikut makan sering kan? Beda Om Max, beda. Terus makan semua. Udah gitu saya adalah orang yang pertama saya bilang teh panas. Saya teh panas. Saya kenceng-kenceng loh, ya di atasnya. Ini yang ketawa nih yang sering dengar khotbah saya. Saya gini, dia bilang, Pak minum apa? Teh panas, satu, teh panas. Maksud saya biar yang lain ngikut dong. Kan mereka cuman itu konstituen, ya kan? Ngikut dong. Enggak loh. Saya bilang, saya Om Yohan teh panas ya, teh panas. Nih Om Yohan teh panas gitu. Maksudnya biar bertobat, sadar gitu ya, dan jangan berbuat dosa lagi kan gitu. Bisa ponakan saya bisa, Om Yohan aku avocado boleh? Yesus. Itu bedanya 5 kali lipat, tahu nggak? 8 kali lipat. Jus apa segala macam. Aduh. Akhirnya begitu selesai makan, Om Yohan kita mau makan bebek boleh? Terserah dah, lu makan bebek, buaya ada di sini semua. Ada semua di sini. Ya udah pesan semua. Kadang-kadang saya, aduh, istri saya tuh yang mukanya udah berubah. Berubahnya bukan jahat ya, cuma, Sang, kamu ada duit nggak? Tapi gini ya Sang, kan kamu yang ajak, mereka nggak minta. Tadi saya mau bilang gitu, ya kan? What side you on? Engkau tuh di pihak mana gitu loh. Tadi lo bilang kan Sang ada duit nggak? Yang kedua, tapi kan kamu yang ajak. Jadi lo di pihak mana gitu? Gua atau keluarga gitu? Jadi kalau nggak ada Sang, aduh aku kesian sama udah. Ini Tuhan tuh baik. Beberapa hari yang lalu saja Tuhan baik. Tadi malam aja saya makan dengan Tamara, Tuhan baik. Saya selalu memilih restoran yang rame. Dan selalu saya pilih nggak pernah mau di VIP, di tengah-tengah. Biar orang lain lihat. Biar dikenal cepat gitu loh. Shalom Pak, shalom. Nah itu potensi. Jadi anak-anak saya selalu bilang, enggak, gue tahu bapak gue di tengah. Jadi orang keluar masuk tuh selalu, shalom Pak Johan, shalom Pak Johan. Anak-anak saya tuh bisa keluar, potensi. Walaupun mereka tahu bahwa papanya bertanggung jawab. Kemarin dengan Tamara, sampai ada 3 orang berebut, saudara. Ya 3-4 orang itu berebut. Pak tadi saya mau bayar, ternyata orang itu udah bayar. Terus tuh bapak, saya juga mau bayar, orang itu bayar. Tadi saya mau bilang, jadwal makan kamu nanti kapan? Gitu. Dan saya tutup firman Tuhan, enggak pernah Tuhan itu meninggalkan kita. Benar nggak saudara? Nah hari ini yuk belajar, nyatakan kebenaran, berani, tapi juga hidup dalam kebenaran itu. Anda akan lihat dampaknya. Tiba-tiba seorang ibu yang sangat sederhana, dan beruntungnya saya lihat dia gemuk, saudara. Berarti memang dia doyan makan gitu loh. Berarti kan potensi gitu. Terus dia deketin saya, keluarga yang sederhana. Bisa Pak Johan, shalom Pak, shalom. Saya bilang, Bu, shalom Pak, boleh minta foto? Saya suka jawab, saya nggak bawa foto. Enggak, maksudnya kita foto itu beda. Tadi bilangnya minta foto. Mau yang 3x4 atau 4x6 gitu. Foto, udah foto tuh. Pak, anak saya juga mau foto Pak. Silahkan. Pak, ini mantu juga sama cucu-cucu. Silahkan. Itu Tamara lihat terus sama Paul. Begitu selesai, tiba-tiba di sini, Pak Yohan, shalom. Jabat tangan, Pak, foto. Sebelah kiri, Pak, foto. Saya lihat itu ibu ternyata, Pak, ini saya sudah selesaikan ya Pak ya. Terus saya tanya, sesi fotonya selesai? Dia bilang, bukan, itu semua makanan saya udah bayar. Terus saya bilang sama yang lain, kalian nanti jadwalnya kapan? Jadi Anda pergi kemanapun dampaknya pasti benar. Kuasanya selalu menyertai Anda. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa,
namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.